Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokasi Podcast. Masih bersama gue Faiz Riunyan dan Halo, see you di sini. oke, jadi kita kembali lagi di konten anime yang paling kami antisipasi dan kali ini adalah untuk musim semi 2026. Kalau begitu kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Oke, jadi nggak kerasa ya, udah mau masuk musim semi lagi dan mungkin sebelum mulai ya saya karena ini masih suasana lebaran kita rekamannya jadi kami dari Pokasi Podcast ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya kami ada salah-salah kata yang disengaja maupun yang tidak sengaja ketika kami sedang bikin ya konten-konten entah itu yang podcast atau konten-konten lain seperti most anticipated, best of dan lain-lain ya. Barangkali Ya, ada kata-kata yang kami secara tidak sadar keluar dari mulut kami dan ternyata itu menyinggung perasaan teman-teman gitu ya. Oke, jadi di sini akhirnya ya saya setelah 3 bulan, hitungannya kita nggak 3 bulan ya, udah libur podcast terakhir tuh bulan November ya, episode terakhir ya, apa bulan Oktober ya? lupa. Harusnya sih masih Oktober. anticipated yang musim ini kemarin ya. Oh nggak, maksud gue, oh iya ding, mau anticipated musim kemarin ya 3 bulan berarti. Berarti di Desember ya, kurang lebih kita terakhir bikin konten tuh. Karena podcast lagi libur, ya mudah-mudahan sih tahun ini kita lanjut lagi ya saya season 4 ya. Season 5 ya? 5. 5 ya, mudah-mudahan. Tapi kita lihat nanti dan sekarang pokoknya kita masuk dulu ke most anticipated atau anime yang paling kami antisipasi di musim semi 2026 karena mulai tayang tuh di April ya, minggu depan lah ya kurang lebih. Ini Ya, kita rekaman di tanggal 27 Maret, jadi perkiraan minggu depan udah ada beberapa yang akan mulai tayang ya. Nah, betul. untuk musim semi nih saya nih, anime apa aja yang masuk, ya nggak apa-apa, yang masuk atau yang ada di list yang paling lu antisipasi gitu. Seperti biasa ya, kita akan menyebutkan 5 judul ya. Ada yang most anticipated, ada yang honorable mention. Itu terserah lu sih mau berapa, mau nyebutin yang mana dulu, silakan. Oke, kayaknya dari dulu deh, dari most anticipated dulu. Nah, Cuman sama kayak yang sebelumnya gitu. Karena musim Spring 26 ini sama kayak Winter kemarin gitu. Yang isinya tuh banyak sequel dari judul-judul besar gitu. Jadinya yang bakal masuk ke most anticipated sama honorable mention tuh kayaknya lebih ke judul-judul baru sih kalau dari hmm, gue. Tapi kalau misalkan nggak ada sama sekali gitu judul baru yang menarik, baru tuh dimasukin yang sequelnya. Cuman kalau selis gue sih harusnya semuanya baru ya. hmm, Ya, semuanya baru. Oke, yang pertama tuh ada ini Agent of the Four Seasons yang artnya atau bukunya Dance of Spring. Jadi ini tuh adaptasi dari novel dari kreatornya Violet Evergarden. Nah dia ada 4 novel sesuai sama 4 musim. Nah yang diadaptasi jadi animenya tuh yang eh, musim spring, yang tadi Dance of Spring. Nah ini diadaptasinya bakal digarap sama Wit Studio. Terus yang ngedirectnya itu Yamamoto Ken. Nah ini kenapa gue pilih sebagai yang pertama, yang paling ditunggu karena tadi satu Wit Studio yang bikin, karena belakangan Wit Studio lagi eksplorasi style mereka, jadinya setiap judul yang mereka bikin tuh apa ya, punya pembawaan sama style yang beda gitu. Nah, gue penasaran di sini bakal sebeda apa. Terus yang tadi, yang kedua, karena direkturnya Yamamoto Ken. Nah, kalau yang belum tahu Yamamoto Ken tuh kalau sebagai direktur utama, dia tuh pernah garap 2 anime. Yang pertama ada ini spesial episodenya Pokemon Legend Arceus, hmm. sama
movie-nya Uma Musume yang The Beginning of New Era. Oh, Agnes Takion ya sama Jungle Pocket. Ya, betul itu. Nah, itu Yamamoto Ken itu cukup dikenal sama stylenya dia dalam bikin adegan action. Nah ini sebenarnya agak menarik karena kan yang punya cerita aslinya atau sumbernya kan dari novelnya kreatornya Violet Evergarden tuh, yang harusnya kalau kita berkaca dari sana tuh harusnya cerita sedih gitu. Cuman bakal ada actionnya karena kalau lihat dari genre-nya tuh ini genre-nya drama fantasi romance. Nah, harusnya sih semuanya kerasa ya. Cuman apakah akan sesedih Violet Evergarden itu nggak tahu karena itu tadi ini tuh dari 4 novel. Cuman yang diambilnya cuman yang Spring doang. Nah kalau soal sinopsisnya tuh sinopsis singkatnya. Jadi ini tuh nyeritain ketika dunia tuh kehilangan musim semi. Tepatnya kurang lebih 10 tahun gara-gara si agentnya tadi itu, agent yang bagian ngurus soal musim seminya tuh hilang. Nah, ini tuh ceritanya setelah 10 tahun agentnya hilang, dia balik lagi untuk apa ya, ngebalikin kondisi dunia ketika musim semi udah hilang gitu. Premis singkatnya kurang lebih kayak gitu. Itu yang pertama. Hmm. Terus yang kedua itu ada Witch Hat Atelier. Ini gue masukin karena satu, gue suka cerita yang pure penyihir. Jadi tipikal cerita-cerita yang kayak kalau yang sebelumnya mungkin ada Silent Witch atau Majora Tabi-Tabi gitu. Jadi yang emang pure magic doang. Terus banyak yang bilang ini manganya bagus juga. Dan kalau gue cek emang ratingnya tinggi gitu. Cuman trikinya di sini adalah ini tuh yang garap Box Film yang waktu itu bikin Zoom 100. Hmm. Yang secara kualitas sama visual mungkin kita tahu emang bagus gitu. Cuman problemnya adalah masalah produksi dan kedengaran apa sih dengar-dengar sih katanya ini pun sama gitu, ada masalah produksi juga, jadi entar bakal kualitasnya nurun kah atau bakal sama kayak Zoom 100 yang mungkin sisa beberapa episodenya bakal tayang di musim yang beda gitu. Jadinya agak cukup tricky sih, tapi gue penasaran karena itu tadi soal ceritanya yang pure soal magic, dan kalau dari trailer menarik juga gitu, sama banyak yang bilang bagus gitu. Nah ini tuh kalau secara premis singkatnya tuh sebenarnya umum, mirip-mirip sama apa ya, cerita tentang penyihir yang lainnya gitu, kayak misalkan Little Witch kayak gitu. Jadi premisnya tuh si MC ceweknya tuh dia bisa dibilang orang yang tanpa bakat sihir, tapi dia kebetulan ketemu sama penyihir misterius yang tiba-tiba bisa bikin dia untuk jadi apa ya, keinginan dia untuk jadi penyihir tuh bisa tercapai gitu. Nah, secara premis sebenarnya umum banget gitu untuk cerita magic yang MC-nya cewek dan gak punya bakat sihir gitu, dan yang mungkin in the end kita tahu ternyata dia special people dan lain-lain. Mungkin itu sih kalau dari gua untuk most anticipated cuma 2 untuk musim spring 2026. Tapi itu Witch Hat Atelier itu bukannya sebelumnya juga mundur ya? Makanya baru tayang musim depan ya? Nah, iya, itu tuh kan direkturnya kebetulan di musim ini dia megang 2 sebenarnya. Witch Hat Atelier sama aduh apa yang cewek main kartu tuh. Oh, Akane Banashi. Eh, Ya, sama itu. iya Akane Banashi ya. Ha. Nah, itu kan dua-duanya judul gede tuh. Gede tuh. Nah, cuman yang kedengeran ada masalah produksi itu cuman Witch Hat Atelier doang sih. Kalau Akane Banashi sejauh ini nggak kedengeran ada problem. Ya soalnya seingat gue Witch Hat Atelier tuh ada problem di produksi. Ya, oh gue inget, dan kan mereka ada apa Crunchyroll tuh nge-upload video kayak eh apa ya namanya, kayak devlog lah. Jadi vlog soal ngejelasin proses di belakang layarnya gitu. Hmm. Dan di situ kan dilihatin staff-staff utamanya tuh. Lo inget ini gak sih apa produsernya Attack on Titan ketika pindah ke matanya kayak gimana? Iya, iya, iya. Nah, mereka tuh sama tuh kayak gitu matanya. Matanya anjir itu orang gak tidur sebulan kayak gitu. Makanya paling ya segede apapun judulnya dan se-hype apapun orang-orang, kayaknya kemungkinan antara di awal bagus banget terus di tengah kualitasnya turun atau kualitasnya stabil gitu, cuman ya episodenya ada yang gak bisa tayang semua di musim ini gitu. Paling Hmm. ekspektasinya gitu doang. Oke, oke, oke. Jadi lu
Yang paling lo antisipasi ada dua ya. Nah, kalau Ya. gua tuh sebenarnya ini di daftar gua antara yang most anticipated dengan honorable mention, posisinya gue tuker sebenarnya. Karena gini, kebetulan di musim spring 2026 itu judul-judul yang paling gue antisipasi adalah sequel. Mhm. Sequel, sementara kayak judul-judul baru itu gue pengen nonton tapi nggak, bukan yang gue tungguin banget, ngerti gak sih? Mhm. Gitu. Nah, cuman gue pikir-pikir kan gue sih pengennya ya sama ya, kalau bisa untuk di most anticipated itu judul-judul baru, kecuali bener-bener kepaksa banget nggak ada, baru yang sequel yang emang pengen gue tonton kan, sama kayak lu lah sih gitu kan. Terus akhirnya udahlah, gue tulis dulu nih, gue tulis dulu tuh sebenarnya sebagai catatan. Tiba-tiba lu Don, udah lu bikin si gambarnya, lu dibikin, udahlah nggak apa-apa lah, karena gue masih ragu sebenarnya kemarin tuh mau nulis ini, cuman udahlah nggak apa-apa lah. Jadi emang sengaja untuk most anticipatednya, akhirnya yang tadinya di honorable mention, judul-judul baru di honorable mention, akhirnya gue puter ke most anticipated. Nah, di sini gue ada tiga nih. Kebetulan salah satu dari tiga judul ini gue udah baca komiknya sih. Nah, ini yang akan gue sebutin pertama ya. Itu ada The Warrior Princess and the Barbaric King. eh Dia itu eh fantasi ya, fantasi. Nggak bisa gue bilang isekai. Maksudnya kan kayaknya kalau misalnya isekai itu lebih udah tau lah ya tipikalnya kan, kalau nggak reinkarnasi atau enggak dipindahin gitu, karena pindah dari si di Jepang ke dunia fantasi. Nah, kalau misalnya ini gue merasanya dia emang fantasi aja, Mhm. romance fantasi gitu. Kalau judul Jepangnya itu Himeki Shiwa Barbaroi no Yome. Nah, jadi di sini tuh ceritanya itu kalau gue nggak salah ingat ada perang antara kayak negara di barat dengan negara di timur. Nah, gue lupa yang barat yang mana, yang timur yang mana. Cuman seingat gue tuh jadi ada satu negara, kita anggaplah misalnya si negara yang di timur itu dianggap orang-orang barbarian sama si negara yang di barat. Ya, Mhm. makanya itu judulnya kan Barbaric King kan. Barbarian, orang-orang barbar lah, orang-orang yang barbar lah gitu. Nah, jadi si jadi mereka tuh perang. Mereka itu perang. Nah, si orang yang di timur itu di barat itu pas perang itu dipimpin oleh komandernya itu cewek lah, putri, kalau nggak putri kerajaan kalau gua nggak salah. Si putri kerajaan yang di barat. Nah, nyerang lah, apa maksudnya perang lah mereka sama yang kerajaan barbarik di timur ini. Nah, si komandernya itu kalah sama si komander yang barbarian ini, yang barbarian. Pas kalah ya dibawa lah gitu si komander yang cewek dari barat, dibawa di kerajaan barbarian di timur. Nah, jadi di mana, di kerajaan di barat itu, di kerajaan di barat itu punya kepercayaan kalau ya mereka menyebutnya kan kerajaan barbarian ya. Jadi orang-orangnya tuh barbar. Jadi kalau misalnya lu ketangkep, udah pasti lu akan dibunuh, disiksa segala macem gitu. Mhm. Ternyata kenyataannya itu berbeda. Jadi kenyataannya itu berbeda. Jadi kalau misalnya nih mereka perang nih, komander nih, terus si yang komander cewek nih kalah nih, misal kalah, atau pokoknya ada pasukan yang cewek kalah aja sama sama kelompok barbarian ini, mereka si cewek-cewek ini akan dibawa ke kerajaan barbarian untuk jadi istri. Mhm. Nah, jadi ini sebenarnya ceritanya lebih ke romance, romance komedi lah, tapi latarnya fantasi gitu. Jadi latarnya ada dua negara yang
perang, saling perang. Nah, apa yang pokoknya kerajaan barat tuh menganggap si kerajaan barbarian ini ya orang-orang barbar. Kalau misal lu sampai kalah dan ketangkep, lu udah otomatis akan disiksa dan dibunuh gitu. Ternyata kenyataannya tidak, terutama yang cewek-cewek, misalnya yang cewek-cewek, pasukan yang cewek-cewek kalah, nah itu mereka akan dibawa untuk dijadikan istri oleh para orang-orang dari kerajaan barbarian gitu. Ini gue udah baca lumayan agak jauh. Gue tadi hampir nge-spoiler, tapi untuk gue tahan. Gue pengen nyebut satu nih. Maksudnya pengen nyebut soal si MC dan hero ini. Cuman gue inget, ini nanti munculnya di ya nggak di pertengahan juga sih. Cuma maksudnya udah di chapter berapa gitu udah. Nggak yang di chapter awal. Jadi oh iya, hampir gue spoiler. Pokoknya gitu, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ini tapi dia lebih ke romance komedi. Cuman emang latarnya itu fantasi. Latarnya itu tentang kerajaan dan emang ada ya bisa bilang kayak ada monsternya juga gitu. Ada ini gue baca komiknya, jadi makanya ya gue pengen nonton aja lah. Untuk animenya penasaran juga kan, karena komiknya udah lama apa emang ya gue baca di bajakan ya. Karena agak susah kayaknya kalau misalnya emang mau nyari yang officialnya. Tapi udah lama nggak update juga, jadi mungkin gue coba tonton di animenya aja gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ini gue bener-bener nggak tahu sama sekali soal animenya, soal ceritanya. Itu ada The Food Diary of Miss Maid. Apa sih judul Jepangnya gue lupa kalau nggak salah. Pokoknya si pelayannya tuh makan mulu kalau gue nggak salah ya. Nah ini kenapa gue masukin ke most anticipated atau masukin ke list yang pengen gue tonton lah, karena gue lihat di My Anime List kalau nggak salah itu si genrenya tuh slice of life. Dia genrenya gourmet slice of life, jadi kayak lebih ke ya udah si maidnya ini atau pelayannya ini makan. Itu yang membuat gue kayaknya ini oke lah untuk menjadi tontonan santai mungkin ya gitu kan. Apalagi makan tentang makanan-makanan gitu kan barangkali ya bisa ditonton dengan santai lah. Makanya gue belum sama sekali lihat trailernya gimana, gue sama sekali nggak tahu ceritanya kayak gimana. Tapi yang jelas ini masuk list gue karena yaitu tadi gue melihat genrenya gourmet slice of life. Jadi ini tentang masakan-masakan, tentang makanan, dan anime yang ya slice of life ya kemungkinan santai gitu ya. Itu jadi ya gue pengen adalah judul santai. Nah itu yang kedua. Dan yang satu lagi yang ketiga, ini gue bener-bener nggak tahu, bener-bener ini gue kalau nggak salah dulu pas gue pertama tahu, gue tahu duluan dari novelnya sebenarnya sih. Judul ini itu ada Killed Again Mr. Detective. Bukan ini ya, bukan The Detective is Already Dead ya. Beda. Ini beda seri. Nah ini Killed Again Mr. Detective. Nah ini gue udah tahu duluan waktu maksudnya dari novelnya, walaupun gue belum baca. Jadi waktu kayak beberapa tahun yang lalu lah, atau pas belum COVID ya, apa pas lagi COVID tuh gue kayak lagi nyari-nyari judul-judul like novel gitu kan di web like novel gitu kan. Nah gue nemu nih si judul ini, pengen baca sebenarnya, cuman kan waktu itu nyari yang fan translation kan agak susah juga ya. Terus kenapa gue penasaran ya, karena gue suka detektif. Dan gue penasaran nama ini Killed Again Mr. Detective. Apakah memang ceritanya dia detektif murni, atau kayak The Detective is Already Dead yang sebenarnya lebih fokus ke romance komedinya gitu, bukan misteri gitu kan. Nah ini gue penasaran. Dan sekali lagi gue bener-bener nggak lihat trailernya sama sekali. Gue jarang sih kok, jarang lihat trailer sih. Jadi kayak lebih apa ya, mending gue langsung ini gue lihat list di My Anime List nih, kira-kira yang menarik buat gue apa. Oh ya udah, ini
gua inilah mau gua masukin ke list gua lah. Ini kayak menarik nih ya. Gue cuma lihat dari poster sama dari genre sebenarnya biasanya. Kalau yang ini ya, kalau yang judul baru ya, bukan sequel ya, atau bukan yang kalau misalnya judulnya kayak tadi yang Barbaric King itu kan gue emang udah baca komiknya, jadi gue udah kurang lebih udah tahu gitu kan ya cerita-cerita awalnya ya. Dan kalau misalnya emang gue udah bacanya agak jauh, biasanya oh gue coba tonton deh animenya. Nah tapi kalau yang emang gue belum pernah baca sumbernya sama sekali, gue biasanya ngeliatnya dari situ, dari genrenya sama dari posternya. Wah kayaknya ini menarik gitu. Udah ya itu sih tiga anime yang paling gue antisipasi di musim semi 2026 yang sebenarnya tadinya tuh mau gue taruh di di honorable mentions. Tapi gue tuker posisinya jadi most anticipated gitu. Nah sekarang honorable mentions lu berarti ada tiga sih atau Ya, ada oh tiga. tetap ada tiga ya. Oke silakan. Ada apa aja nih di honorable mention lu? Eh, kalau buat yang honorable mention, gue masukin ke apa ya? Masukin judul-judul yang ditontonnya tuh bukan secara serius sih, tapi buat santai-santai doang. Walaupun satunya nggak santai sih sebenarnya. Jadi yang pertama tuh ada ini, Botan Kamina Fully Blossom Wandering. Ini tuh apa ya? Anime jalan-jalan. Hmm. Cuman jalan-jalannya tuh nyobain minuman. Hmm. Jadi kayak apa ya ibaratnya? Kayak Ruri Batubara. Cuman ini bukan nyari batu tapi nyari minuman. Turun di batu Gitu. bara. Ya muncul di kepala gue itu soalnya. Nah ini yang ngegarapnya Soikni yang kemarin bikin Mono. Yang kalau di My Anime List, anime dari studio ini tuh baru dua. Jadi yang pertama tuh Mono, terus yang kedua ini. Nah, ini gue masukin ke honorable mention yang pertama karena eh, secara visual sebenarnya ini sama, simple gitu dan bukan visual yang bagus-bagus banget. Cuman waktu di Mono tuh kan apa ya nontonnya tuh penuh kejutan gitu, kayak ada tiba-tiba satu episode yang kok animasinya niat banget gitu. Nah, Hmm. apakah di sini bakal gitu juga? Nah, gue nggak tahu, cuman siapa tahu bakal dapat yang sama. Cuman menarik aja sih karena kan ini minuman gitu dan jalan-jalan nyari minuman tuh gue masih belum kebayang sih sebenarnya yang dicari tuh minumannya tuh emang cuman minuman keras doang atau minuman secara umum gitu sih. Hmm. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini tuh adaptasi dari game yang gamenya udah gue beli, install tapi belum dimainin sampai sekarang. Jadi ini tuh adaptasinya dari game yang judul anime itu jadi Nidiger Overdose. Ini tuh yang ngegarap Yostar Picture. Jadi dia yang garap Arknight sama Blue Archive juga. Nah ini gue masukin di honorable mention karena itu tadi gamenya tuh pengen gue mainin tapi gak dimainin sampai sekarang gitu. Cuman dibeli dan diinstal doang sampai sekarang masih ada, cuman belum dimainin. Tapi ini secara premis tuh menarik karena ini kan ibaratnya tuh kayak Oshinoko. Ya mirip lah, cuman bukan cerita anaknya gitu, tapi lebih ke cerita ainya. Karena kan ini soal streamer yang di depan kamera kayak gimana, tapi di belakangnya kayak gimana gitu, kurang lebih. Nah cuman ini tadinya gua mau masukin ini ke most anticipated, cuman gua turunin karena ini pun sama sempat ada desas-desus tuh bukan masalah produksi, tapi ada eh apa ya clash atau ya perpecahan gitulah antara Yostar sama Nyarla si kreator asli dari si Nidiger Overdose ini. Cuman klarifikasinya dari Nyarla tuh tenang, katanya animenya aman, cuman ketika di proses akhirnya tuh ada masalah gitulah, tapi dia masih tetap nyaranin apa orang untuk nonton gitu. Dan kalau dari trailer sebenarnya ya secara visual nggak bagus-bagus amat gitu, agak ya mirip-mirip Blue Archive lah, cuma nggak sebagus Arknight memang, walaupun dari trailer sayangnya udah kelihatan kalau bakal ada dua visual yang dijadiin satu gitu. Jadi akan ada momen di mana kita lihat 2D, ada momen di mana kita lihat 3D CG yang kelihatan 3D banget gitu. Gitu. Terus yang ketiga, nah ini gue masukin karena gue butuh tontonan yang nonton doang dan gak perlu mikir sama sekali. Hmm.
Dan kebetulan gue nemu yang secara visual tuh cukup oke lah. Jadi ini tuh judulnya Girls Can Be Kind to Otaku. Jadi ini Oh, cerita apa ya? Anime-anime halu lainnya yang dimana ketika ada cewek Gyaru. garu yang tiba-tiba dekat sama cowok otaku gitu, dan ini kalau dari sinopsis tuh sebenarnya umum juga gitu, cukup sering dipakai. Jadi ada apa MC cowok si otaku itu yang nggak sengaja dia jadi dekat atau temenan sama si Gyaru itu, dan ternyata si Gyarunya tuh emang otaku juga gitu. Nah, prinsipnya gitu. Ini yang garap CMS Entertainment, yang kalau dicek ternyata musim ini dia ngegarap 5 judul termasuk romance terbaik sepanjang masa itu. Cuman ya jadi problem dari judul ini adalah gue kan tertarik karena lihat trailernya kan, wah ini visualnya menarik gitu, dan di luar dari premisnya gue bisa nonton ini dengan ngebuang apapun yang gue pikirin itu, jadi nonton-nonton doang. Cuman pas gue cari kreatornya siapa, ternyata yang bikin manga ini tuh kreator yang sama yang bikin ini Shahiro, si Toto pahlawan yang pemalu, yang di kalau dipegang cewek dia pingsan. Hmm. Jadi ya gue agak apakah ini akan sehalu itu atau gimana, tapi karena tujuan gue nontonnya untuk Nonton doang. tanpa mikirin ya, untuk nonton doang tanpa mikirin apa-apa ya, siapa tahu ini menarik gitu. Karena di yang udah yang kayak gini tuh kadang lebih menarik secara pembawaannya aja gitu, dari pada yang emang fokus di romance komedi yang lainnya gitu. Kadang yang judul-judul kayak gini tuh karena dikiranya udah absurd atau gimana, tapi kadang punya pembawaan yang lebih menarik aja gitu. Dan siapa tahu ini pun kayak gitu. Mungkin itu dari gua untuk 3 honorable mentionnya. Apakah ini akan menjadi cerita Mai Kisah ya? Siapa tahu. Tapi kayaknya, Soalnya ada 2 ah, ceweknya. iya ada dua ceweknya ya. Cuman seinget gue kayaknya gue pernah sempet baca deh komiknya. Tapi kayak chapter awal doang, kayak gue lanjutin karena gue ngerasa kayak terlalu halu. Bukan terlalu halu sih, kayak nih lu cowok, sorry itu saya, lu cowok nolep nggak apa tidak, nggak bisa berbaur sosialisasi dengan teman sekelas lu, terus tiba-tiba ada cewek Gyaru yang tertarik sama lu buat ngomong sama lu gitu. Terus baik sama lu karena lu otaku, padahal dia bukan otaku gitu. Si Gyarunya seinget gue bukan otaku, seinget gue ya, nggak tahu juga sih tapi. Terus anjir udahlah, gue udah nggak cocok sama cerita kayak gini ya. Kalau nggak salah ya, entah yang ini atau emang ada yang mirip yang kayak gitu juga. Soalnya kan seinget gue ada yang maksudnya dengan template seperti ini kan kayaknya ada, nggak cuma satu gitu kan. Oh, satu. Banyak banget. Banyak pasti yang pakai template kayak gitu. Jadi seinget gua ada yang kayak gitu, entah itu judul yang sama atau enggak gue lupa. Ya, siapa tahu jadinya Iya. kayak Gojo. Kan sama tuh. Heeh. Oke, itu dari lu ya. Nah, dari gua sejujurnya ada judul ini sebelum masuk ke honorable mention ya. Sebenarnya ada judul dari judul baru yang musim ini tayang di animenya, adaptasi animenya baru tayang musim ini ya, musim spring lah ya 2026. Cuman karena gua nggak, kurang cocok sama si visualnya, gua nggak masukin itu di list sih. Apa? Ini Rooster Fighter. Enggak, gua nggak itu sama sekali itu Rooster Fighter. Ini apa? Eh Kurasude no Nibangme. Pokoknya kayak gue berteman dengan cewek paling cantik nomor 2 di kelas. Arti ininya. Oh, iya iya. Ah, itu tuh gue baca komiknya, udah lumayan jauh sih komiknya ya. Kalau di komiknya tuh eh ya kayaknya sih emang si animenya itu ngambil stylenya itu style gambar dari light novelnya. Karena menurut gue si komiknya itu penggambarannya jauh lebih, mukanya ya terutama di mukanya tuh nggak se
kayaknya agak kaku kalau misalnya di yang animenya, karena dia ngambil visual dari light novelnya. Nah menurut gua kayak lebih bulat aja gitu, kepalanya lebih lucu aja gitu, maksudnya penggambarannya ya, untuk desain Mhm. karakternya. Jadi pas gua lihat di animenya, kok kayak gini sih gitu si visualnya, males gua nontonnya gitu. Jadi gua nggak jadi itu, tadinya emang pengen gue masukin nih Kurasudeno di Bangme, cuma nggak jadilah. Jadi akhirnya itu bukan honorable mention gue ya, cuman gue tadinya gue baca komiknya, cuman udah seneng pas ada pengumuman animenya, tapi pas visualnya nongol, wah kayaknya nggak gue masukin list deh, gue nggak yakin bakal nonton soalnya. Jadi bener-bener nggak gue masukin list most anticipated maupun honorable mentions. Nah, untuk honorable mentions ini gue ngambil 2 sequel ya. Karena nggak ada lagi yang bener-bener menarik perhatian gue. Yang tadi gue bilang di awal, 2 judul ini tuh tadinya pengen gue masukin di most anticipated, tapi di honorable mention aja lah gitu. Itu yang pertama sudah pasti ya, Tensura season 4. Yang mana Tensura season 4 ini dibagi 5 core ya kalau nggak salah ya. Ya katanya bakal 50. 5 core ditambah movie baru juga. Ya kalau movie sih kan emang nggak nggak ini ya, Gak nggak apa kanan. namanya, nggak canon. Tapi Tensura salah satu seri yang gue suka sih, walaupun gue belum lanjut komiknya. Terakhir gue komiknya tuh pas apa ya, lupa gue yang pas mana. Cuman nggak jauh dari yang anime terakhir, kan anime terakhir tuh setelah Walpurgis Hmm. ya. Mhm. Seingat gue juga Berarti nggak jauh dari situ, seingat gue. berarti yang ini artnya panjang ya? Kalau emang benar bakal sampai 50. Bentar, kok Walpurgis sih kan terakhir tuh itu ya, yang penyerangan si itu kan ya, Hinata, Hinata. Hinata ya. Iya 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 iya. Ya kalau nggak salah gue kurang lebih baru sampai situ deh untuk baca komiknya. Oh. Arc-nya kayaknya panjang deh. Soalnya sih inget gue, ini spoiler dikit kali ya. Harusnya mungkin udah banyak yang tahu karena light novelnya juga udah tamat sih. Seinget gue tuh nanti akan ada arc perang. Nah, gue lupa arc perangnya emang panjang, seinget gue deh. Cuman gue itu tadi gue Oh. belum baca lagi kan. Nah, mungkin kenapa dibikin 5 core ya, mungkin ini kita nanti masuk arc perang yang perangnya agak panjang kayaknya. Hmm. Mungkin ya makanya jadi sampai 5 core kan. Dan kalau nggak salah 2 core pertama ini langsung ya 2 musim ya, seingat gue. Terakhir sih gitu, tapi nggak tahu kalau tiba-tiba dibagi cuman 12 lagi. Nah, ya seingat gue pokoknya langsung tuh 24 episode gitu, maksudnya langsung dari musim spring berarti sampai summer. Cuman ya nggak tau lah, nanti kita lihat. Nanti yang jelas itu yang pertama Tensura season 4. Nah, yang kedua ada sequel season 2 dari Wistoria. Wistoria One and Sword. Iya bener, One and Sword. Mhm. Ini gue komiknya juga udah lama belum lanjut. Ya kalau misalnya teman-teman mau baca komiknya ada di Indonesia ya, di apa diterbitin sama Phoenix Gramedia Indonesia. Kalau Tensura juga ada sama Alex ya kalau nggak salah, Tensura tuh. Ada That Time I Got Reincarnated as a Slime, ada komiknya di Indonesia. Terus si Wistoria gue juga suka sih karena gue sebenarnya mirip-mirip sama si Seiyu sih. Gue yang murni magic juga suka sebenarnya. Kalau lu kan, kalau Seiyu kan tadi ya bilangnya dia lebih ke murni penyihir gitu kan ya. Mhm. Kayak, nah gue yang murni magic ya, walaupun sebenarnya sama aja sih, mirip-mirip ya. Elena kemarin, Silent Witch, terus apalagi sih yang ya Wistoria juga hitungannya sebenarnya kayak murni magic, kayak Black Clover kan. Black Clover juga Ya. murni magic, cuman emang si Astanya kekuatannya pedang, dia anti magic. Kalau bedanya kalau si Whis, siapa Ya. nama Will ya?
Will apa Wiz ya? Will. Will ya. Kalau si Will itu dia dari awal emang dia bukan anti magic tapi emang dia adalah pendekar pedang sebenarnya yang nggak punya sihir sama sekali. Tapi mirip Wistoria dengan Black Clover mirip cuman ceritanya lebih dark ya dibanding Black Clover lebih dark Wistoria sih sebenarnya sih. Mhm. Nah, kalau salah kalau Black Clover tuh lebih ke shonen banget ya, tipikal yang shonen banget. Kalau Wistoria ya lu istilahnya orang mati mati sekalian gitu. Emang bener-bener dibunuh sama monsternya, dibunuh sama monsternya. Kalau kalau siapa kalau Black Clover kan kayaknya nggak yang langsung mati kadang tuh kan. Hmm. Oke, itu sih. Sebenarnya ada satu lagi tuh ya, romcom di mana di musim spring ini sequel Angel Next Door. Oh Cuman iya. gue nggak tahu apakah gue akan nonton apa enggak sih untuk sequel Angel Next Door. Kita lihat nanti ya. Mhm. Coba gue udah main yang Wisteria dikit deh. Sebenarnya Wisteria tuh beban direkturnya berat loh. Hmm. Karena sebelum ini direkturnya tuh dia ngedirect movie-nya Chainsaw Man yang Rize. Ah, Dan katanya sih beberapa ada yang diajak juga ke sini. Nah kalau hasilnya kurang, kasihan tuh dia berat banget bebannya. Soalnya Rize kan, ya kita ya, tahu timnya tinggi banget itu. ya Reze ratingnya tinggi banget. Dan masalahnya menurut gue Wistoria season 1 juga bagus. Ya bebannya Beban gede. beban di Makanya. situ kalau Wistoria season 2 gagal beban banget udah sama dia yang direktorinnya Chainsaw Man Reze. Terus Ya. Wistoria season 1 juga bagus. Kalau season 2-nya gagal sih parah sih. Ya mudah-mudahan Saya tidak lah ya. jadi beban tuh karena ini sebenarnya. Kenapa Rize jadi beban tuh karena bosnya Mapa, Bapak Ahok bilang kalau Mapa nggak bisa bikin lagi movie kayak Rize. itu itu bebannya gede sih. Jadinya jatuh kayak ini Free Reign yang season 2 yang ini. Itu kan beban ke dia berat tuh sampai akhirnya direkturnya ngomong dia berat sama Free Reign dan kalau ada season selanjutnya nggak mau dia yang pegang gitu. Nah Hmm. takutnya ini tuh sama gitu. Cuman ya kita kata Ya, ya, ya. Ya, pokoknya itulah ya untuk most anticipated dan honorable honorable mention. mention. Nah, honorable mention yang kami miliki di musim 2026 semi kebalik ya ngomongnya musim semi 2026. Sorry, gua soalnya tadi sambil lihat berita tapi nanti aja nggak gue sebutin di sini lah. Cuman ya itu tadi jadi kalau Seiyu banyak judul baru. Nah kalau gue sebenarnya ada beberapa yang kata orang-orang bagus kayak salah satunya Witch Head Atelier yang tadi Seiyu masuk di listnya Seiyu. Terus sama Akane Banashi juga kata orang-orang bagus. Cuman gue masih belum yakin apakah gak akan gue tonton atau enggak gitu makanya nggak ya kalau orang yang ragu-ragu gitu nggak gue masukin list makanya gue bingung nyari nih apa aja nih gitu yang mau gue masukin list untuk di anime yang paling gue antisipasi gitu. Itulah ya jadi kalau misalnya teman-teman ada yang emang sama atau misalnya ada yang oh gue beda nih yang paling gue antisipasi judulnya ini silakan langsung taruh aja di kolom komentar ya bisa diskusi silakan mau taruh di kolom komentar YouTube nggak apa-apa di kolom komentar nanti di postingan Instagram juga boleh atau di postingan TikTok kita ada TikTok juga silakan kalau emang kita teman-teman ada yang pengen oh ini gue yang yang menarik buat gue musim ini judulnya silakan oke kalau begitu sampai di sini dulu aja ya untuk konten kali ini. Terima kasih banyak teman-teman buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalnya teman-teman suka sama konten dari Pokasi Podcast. Terus juga jangan lupa dengerin Pokasi Podcast ada di Spotify, YouTube Musik, dan Apple Podcast.
Terus juga jangan lupa follow sosial media kami. Kami punya Instagram di @pokashi.podcast. Terus ada TikTok, Blue Sky, X atau Twitter di @pokashi_podcast. Di mana di situ kami membagikan berita-berita seputar budaya populer Jepang ya. Ya anime, manga, novel ataupun game Jepang gitu. Oke. Kalau gitu, gue Faiz Riunyan dan Saya pamit. sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang berikutnya. See you again and have a nice day guys. Bye-bye.